Saya Widuri Permata Anggarbeni Rais SPD, guru di SD SMP Negeri 1 Atap 4 Gunung Sari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk mengelola disiplin dan perilaku di sekolah atau di rumah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana siswa merasa aman untuk mengakui kesalahan mereka, belajar dari pengalaman tersebut, dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam diri siswa setelah mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran. Langkah ini akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan validasi tindakan yang salah bertujuan untuk memahami alasan di balik tindakan siswa tanpa menghakimi mereka. Ini membantu siswa merasa didengar dan dipahami, serta membuka jalan untuk refleksi dan perubahan positif. Pada tahapan menanyakan keyakinan, ini akan membantu siswa merefleksikan keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka, serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan keyakinan yang lebih positif dan konstruktif melalui pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Pada tugas kali ini, saya akan memberikan 2 buah kasus yang akan diselesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Kasus pertama adalah perkelahian antara Rosyid dan Abi karena saling mengejek. Dari ketua kelas kalau kalian kemarin berkelahi di jantung. Sekarang mari kita duduk bersama dan bicarakan. Bu Guru tahu kalian berdua adalah siswa yang baik dan Bu Guru menghargai kalian sebagai individu. Rosyid, bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Saya marah karena Abi mengolok-olok nama ayah saya. Itu sangat menyakitkan bagi saya. Kamu benar. Mendengar orang mengolok-olok orang yang kita sayangi memang sangat benar. Kamu adalah siswa yang peduli pada keluarga, dan itu adalah hal yang baik. Tapi saya sakit hati dengan Rosyid karena dia selalu mengabaikan saya dan mengejek saya di depan teman-teman. Abi merasa sakit hati. Bu Guru sangat memahami perasaan itu. Sangat wajar bila kita merasa ini ya, karena itu penting. Dan ketika Abi tidak mendapatkan itu, Abi merasa sakit hati. Tetapi rasa sakit hati itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang kurang baik yang nantinya akan kita sesali. Bisa Abi ceritakan lebih banyak tentang apa yang membuat Abi sakit hati? Rosyid selalu mengejek saya di depan teman-teman. Setiap kali saya bicara, ada saja kata, kalimat atau gerak tubuh saya yang dijadikan bahan ejekan. Itu membuat saya merasa tidak dihargai. Terima kasih sudah berbagi apa yang Abi rasakan. Merasa tidak dihargai adalah perasaan yang sulit untuk Abi. Rosyid, kamu dengar apa yang Abi rasakan? Apa yang bisa kamu katakan tentang itu? Saya tidak sadar bahwa tindakan saya membuat Abi merasa seperti itu. Saya hanya main-main. Saya minta maaf, Abi. Abi, Bu Guru memahami perasaanmu. Abi membalas dengan mengolok-olok sepertinya bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana menurut kamu? Benar, Bu Guru. Saya juga minta maaf, Rosyid. Terima kasih atas permintaan maaf kalian. Sekarang, mari kita bicara tentang nilai-nilai yang kita junjung di kelas ini. Kita semua setuju bahwa menghormati satu sama lain adalah hal yang penting, bukan? Iya, Bu. Berdasarkan keyakinan kelas kita, bagaimana seharusnya kita bertindak ketika merasa marah atau sakit hati? Kita seharusnya berbicara dengan baik dan mencari solusi bersama, bukan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kita harus menghormati orang lain dan tidak menjadikan mereka sebagai bahan ejekan. Benar sekali. Rosyid, bagaimana kamu bisa menunjukkan rasa hormat kepada Abi untuk ke depan?
dan tidak menghormati perasaannya. Setelah berbicara dengan Bu Guru, saya belajar bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak terhadap orang lain. Dan penting bagi kita untuk selalu menghargai perasaan orang lain. Saya berjanji untuk lebih memperhatikan cara saya berbicara dan bertindak di masa depan. Saya juga berterima kasih kepada Abi karena telah berani berbicara tentang perasaannya, sehingga saya bisa memahami situasi yang lebih baik. Kasus kedua tentang Pandi membuat geng di sekolah untuk mengganggu. Pandi, Bu Guru mendapat laporan dari Hawa kalau kamu dan teman sekelompokmu tadi mengganggu dan memalak dia dan teman-temannya ketika ke kantin. Apakah itu benar? Benar, Guru. Bu Guru tahu sebenarnya kamu adalah siswa yang cerdas dan memiliki banyak potensi. Bu Guru salut dengan kemampuanmu untuk memimpin teman-temanmu. Tapi, bisakah kamu menceritakan kenapa sih kok kamu punya geng di sekolah ini? Saya ingin teman-teman saya merasa aman dan punya kelompok sendiri, tapi mungkin kami sedikit berlebihan. Bu Guru bisa memahami keinginanmu untuk melindungi dan mendukung teman-teman. Itu adalah niat yang baik. Tapi bagaimana perasaanmu ketika mendengar bahwa beberapa siswa merasa terganggu oleh lingkunganmu, terutama anak perempuan di kantin? Saya tidak tahu kalau mereka merasa terganggu. Saya pikir itu hanya candaan. Mungkin menurut kamu tidak bermaksud untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bu Guru mengerti. Kadang kita tidak menyadari dampak tindakan kita pada orang lain. Kenapa sih Pandi dan teman-teman suka mengganggu dan memalak, terutama pada anak-anak perempuan itu? Apa kalian tidak memiliki uang saku? Tidak, Guru. Orang tua kami memberikan uang saku setiap hari. Terus, kenapa? Bisa ceritakan ke Bu Guru? Mungkin kami merasa lebih kuat ketika bersama-sama menunjukkan itu kepada yang lain. Terima kasih telah jujur Pandi. Kadang-kadang Bu Guru juga melakukan seperti yang Pandi lakukan, menunjukkan kekuatan dan solidaritas dengan teman-teman. Namun kita perlu memastikan bahwa kekuatan kita digunakan untuk hal-hal positif dan tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman, apalagi merasa takut. Sekarang, mari kita bicara tentang nilai-nilai yang kita pegang di sekolah ini. Salah satu nilai yang kita junjung adalah tanggung jawab. Menurutmu, apa artinya tanggung jawab dalam konteks perilaku di sekolah? Tanggung jawab berarti kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita dan dampak yang terhadap orang lain. Tepat sekali. Bagaimana dengan tindakan dari kalian? Apakah sudah sesuai dengan nilai tanggung jawab ini? Saya rasa itu tidak sesuai. Mengganggu dan memalak itu tidak bertanggung jawab karena tidak menghargai orang lain. Benar sekali. Jadi, bagaimana menurutmu kita bisa memperbaiki keadaan ini dan memastikan bahwa semua siswa merasa aman dan dihargai di sekolah ini? Saya akan bicara dengan teman-teman saya dan memberitahu mereka untuk berhenti mengganggu apalagi memalak. Itu ide yang bagus, Tante. Saya yakin kamu bisa menjadi pemimpin yang positif dan menunjukkan kepada teman-temanmu cara yang lebih baik untuk menunjukkan kekuatan dan solidaritas. Bagaimana kalau kita juga membuat program agar kalian bisa menunjukkan tanggung jawab dengan cara yang lebih konstruktif, seperti membantu kegiatan sekolah mungkin, atau menjadi mentor bagi siswa yang lebih muda? Saya setuju, Bu. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman saya, berjanji akan menjadi lebih baik bersama-sama teman-teman saya. Terima kasih Pandi. Bu Guru menghargai keberanianmu untuk mengakui kesalahan. Bu Guru juga bangga dengan komitmenmu untuk membuat perubahan positif. Bu Guru yakin kamu bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-temanmu. Jika kamu membutuhkan bantuan atau dukungan, pasti akan membantu. Mari kita bekerja sama untuk membuat lingkungan sekolah kita menjadi tempat yang aman dan penuh rasa tanggung jawab bagi semua Saya siswa. ingin meminta maaf kepada siswa tertentu atau anak-anak perempuan yang merasa terganggu dan tidak nyaman tidak nyaman dengan tindakan saya dan teman-teman saya, sehingga saya menyadari bahwa memalak dan mengganggu tidaklah tanggung jawab. Setelah berdiskusi dengan Bu Guru, saya belajar bahwa sebagai pemimpin saya memiliki tugas menjawab untuk memastikan bahwa tindakan saya dan teman-teman saya tidak merugikan orang lain. Saya berjanji untuk menghentikan semua tindakan yang tidak pasti ini untuk menunjukkan solidaritas dan
kekuatan kami seperti membantu kegiatan sekolah dan menjadi mentor bagi siswa yang lebih muda. Saya berkomitmen untuk bertanggung jawab memastikan bahwa semua siswa merasa aman dan dihormati di sekolah ini. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.